Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohimah, NPM 20220024. Dalam video kali ini, saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa pergerakan nasional yang diampu oleh Bapak Kuswono MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya mendapatkan tugas mengenai organisasi keagamaan yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan. Oke, di sini ada 5 organisasi keagamaan yang akan dibahas, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ahmadiyah, Al-Irsyad, dan Persatuan Islam. Baiklah, langsung saja. Organisasi keagamaan yang pertama yaitu Muhammadiyah. Di sini Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. Nah, organisasi Muhammadiyah sendiri memiliki tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di mana tujuan tersebut tidak lain tidak bukan karena pada waktu itu Islam mengalami kemunduran, mengalami kebodohan dan kemiskinan, sehingga membuat salah satu pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan mencetus Muhammadiyah ini mendirikan sekolah-sekolah gratis untuk masyarakat Indonesia sehingga mendapatkan pendidikan. Nah, selain itu Muhammadiyah juga teman-teman banyak berperan penting dalam pergerakan nasional. Di sini selain pergerakan nasional, Muhammadiyah juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia, di mana salah satunya yang sudah saya sebutkan di awal, Muhammadiyah membantu Republik Indonesia ini mendirikan sekolah-sekolah sehingga menimbulkan golongan-golongan intelektual yang membuat Indonesia ini menghasilkan golongan-golongan terpelajar. Nah, di sini Muhammadiyah sangat menonjolkan eksistensinya melalui pembaruan-pembaruan. Nah, di sini Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak dalam bidang pendidikan, melainkan juga dalam bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka disebutlah Muhammadiyah ini berperan penting dalam pergerakan nasional dan juga kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman, di sini Nahdlatul Ulama itu tidak berbeda dengan organisasi Muhammadiyah, di mana NU juga merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan serta pendidikan. Namun memiliki asas organisasi yang berbeda, di mana NU sendiri berasas yang sebuah organisasi yang bergerak kepada Pancasila. Di bidang madrasah atau pondok pesantren dan juga di kemasyarakatan. Nah, di sini NU juga mendirikan panti asuhan dan juga tempat anak yatim. Nah, organisasi yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 ini didirikan oleh Hasyim Asy'ari, memiliki tujuan yaitu membela Islam al-husnah wal jamaah yang mengikuti empat mazhab, hal itu 4 mazhab. Nah, jadi teman-teman, NU ini sebagaimana yang tercantum di ADART NU pada tahun 1930 pada pasal 5, tidak kalah dengan Muhammadiyah atau NU juga ikut berperan penting dalam pergerakan nasional serta masa kependudukan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, pada masa kependudukan Jepang, NU ini bergerak di bidang politik juga, di mana NU menerapkan politik cooperation atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda, sehingga NU menolak menduduki wakilnya dalam Volkars. Nah, dalam hal ini menjadi komitmen NU untuk mengecam aksi imperialisme dan menunjukkan sikap nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Dan yang selanjutnya
Pada bidang pendidikan saat itu pemerintah Belanda kan mendirikan sekolah-sekolah hanya untuk para priayi, dan nantinya setelah lulus para priayi ini akan dikerjakan sebagai pegawai rendahan saja. Tentunya itulah yang membuat Muhammadiyah tidak terima karena ketidakadilan dari pihak Belanda. Nah, di sini Belanda mengeluarkan kebijakan guru itu ordonati atau ordonasi guru, di mana hal tersebut sangat merugikan umat Islam. Organisasi yang ketiga adalah Al-Irsyad. Al-Irsyad atau Al-Islamiyah berdiri pada tanggal 6 September tahun 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Nah, organisasi yang didirikan oleh warga keturunan Arab ini didirikan di Jakarta yang hanya khusus bergerak di bidang pendidikan saja. Jika tadi kita telah membahas Muhammadiyah dan NU itu bergerak di bidang pendidikan, kemasyarakatan, politik. Nah, berbeda dengan Al-Irsyad, jadi Al-Irsyad ini hanya bergerak di bidang pendidikan. Nah, Al-Irsyad ini tidak bergerak di bidang itu, namun seperti yang kita tahu bahwasanya dia juga sangat berperan penting bagi pergerakan nasional di Indonesia dan masa kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa dibilang seperti itu? Karena dengan adanya pendidikan yang dilakukan oleh organisasi Al-Irsyad ini, sehingganya menimbulkan sebuah golongan terpelajar yang merubah nasib Indonesia yang tadinya kemiskinan, kebodohan, menjadi mempunyai golongan intelektual. Nah, selain itu, Al-Irsyad ini memiliki tujuan yaitu dari mengumpulkan, menyimpan, dan mengeluarkan dana bagi keperluan yang dimana digunakan untuk keperluan masyarakat Islam. Di sini jelas sekali dalam tujuannya Al-Irsyad ini sangat membantu masyarakat Indonesia yang tidak membutuhkan untuk bergerak maju dan mendapatkan pendidikan tentunya. Organisasi yang keempat adalah Persatuan Islam. Organisasi ini didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Nah, Persatuan Islam ini sendiri memiliki tujuan yaitu memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur tangan dari budaya lokal. Sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang syahih. Nah, jika dilihat dari tujuannya, organisasi ini tidak ingin Islam ini mendapatkan campur tangan dari budaya luar yang yang sangat jauh dari ajaran agama Islam yang sangat menyimpang. Makanya di sini mereka sekumpulan orang-orang Islam ini membuat organisasi Persatuan Islam ini untuk membenahi atau meluruskan ajaran-ajaran agama Islam yang sudah bercampur dengan yang lainnya yang sudah tidak bagus lagi. Selanjutnya yang terakhir adalah organisasi Ahmadiyah, di mana organisasi Ahmadiyah ini didirikan karena adanya pengaruh dari Ahmadiyah di Kadian India yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai mujadid pada tahun 1884. Nah, Ahmadiyah sendiri memiliki tujuan yaitu menghentikan kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda pada saat menjajah Indonesia. Jadi pada saat waktu itu sebelum
kemerdekaan Indonesia, Belanda banyak melakukan kristenisasi bagi warga Indonesia. Disinilah organisasi Ahmadiyah mencoba untuk membenahi masyarakat Indonesia yang terkena dampak dari kristenisasi itu tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dengan menghidupkan kembali agama Islam dan menegakkan kembali syariat Islam Quraniyah. Organisasi ini juga, teman-teman, pada masa kependudukan Jepang itu juga ikut andil, di mana karya-karya banyak ditulis oleh orang Ahmadiyah. Jadi teman-teman, yang dapat saya simpulkan adalah dari kelima organisasi ini, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Persatuan Islam, dan Ahmadiyah, meskipun semua ini tidak bergerak di bidang yang banyak atau hanya Muhammadiyah NU yang bergerak di bidang kemasyarakatan, tetapi juga sangat-sangat berperan penting dalam pergerakan nasional sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti mendirikan sekolah tadi, mendirikan pondok pesantren, madrasah, sehingganya apa? Sehingganya menimbulkan golongan terpelajar yang membuat Indonesia ini semakin maju lagi, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu membuat rasa nasionalisme itu tinggi, rasa cinta tanah air kepada Indonesia ini menjadi tinggi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi keagamaan yang ada di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fistabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.